pagi Sobat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Aucila Nur Syarifah yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Ragam kuliner tradisional Sumatera Barat kembali menarik perhatian publik lewat Festival Kuliner Minang yang digelar di Botani Square Bogor. Botani Square menjadi tuan rumah Festival Kuliner Minang. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sahabat Infocom, saya Radika Dwi Firman. Kali ini saya sedang berada di Botani Square Bogor, tempat berlangsungnya Festival Kuliner Minangkabau yang menjual dari berbagai makanan berat dan cemilan khas Sumatera Barat. Ada apa aja sih di sini? Yuk, langsung aja kita masuk. Begitu masuk ke area festival, langsung disambut aroma bumbu khas Minang. Puluhan berjejer, masing-masing stand menyajikan berbeda-beda. Ada rendang, sate padang, nasi kapau, dendeng balado, sampai cemilan dan minuman segar. Di sini juga terlihat ramai, tapi tetap tertib. Banyak keluarga, anak muda, dan orang tua yang antusias berburu rasa khas dari ranah Minang. Nah, ini makanan kerupuk kuah sate yang unik dari makanan khas Sumatera Barat, yaitu Minangkabau. Ini rasanya enak banget. Kuahnya yang banyak, yang berlimpah, dan ada mie-nya juga. Selain kerupuk opak kuah sate, ada juga pisang kapik yang dibakar, terus dipipihkan dan disajikan hangat. Biasanya di kelapa parut dan gula merah di atasnya. Oh, karena bumbunya itu, ciri khas bumbunya itu. Sudah sering, ya. Bukan cuma makanan, festival ini juga jadi ajang promosi budaya Minangkabau dengan memperkenalkan kuliner Minangkabau. Itu dia serunya jalan-jalan sambil kulineran Festival Minangkabau di Botani. Dari yang berat sampai cemilan manis pun ada, semuanya ada, dan pastinya bikin lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dwi Permana beserta juru kamera Sherly Maulina melaporkan untuk kabar sekolah. KRL kini telah meluncurkan kereta baru yang mulai beroperasi dengan kenyamanan dan keamanan baru yang tersedia selama perjalanan. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Infocom, kali ini aku sedang berada di stasiun Kota Bogor. KRL yang sedang mengeluarkan kereta terbarunya yang sudah diluncurkan dengan sangat baik. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Selamat datang di kereta baru KRL yang siap membawa Anda ke tingkat berikutnya dalam hal kenyamanan dan keamanan. Dengan kualitas yang terbaik dan teknologi canggih, kereta baru KRL ini siap meningkatkan pengalaman perjalanan Anda. Kereta baru KRL ini memiliki desain yang modern dan elegan. Dengan interior yang nyaman dan luas, tempat duduk yang empuk membuat perjalanan Anda lebih santai dan nyaman. Penumpang dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan aman dengan kereta baru KRL ini. Dengan fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang ramah, Anda dapat merasakan kenyamanan yang lebih tinggi. Itulah kereta baru KRL yang siap membawa Anda ke tingkat berikutnya dalam hal kenyamanan dan keamanan. Kereta rel listrik baru KRL beroperasi setiap hari dari pukul 4 WIB hingga 23.59 WIB. Dengan jadwal yang teratur dan efisien, Anda dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan tepat waktu. Kami memiliki rute yang luas dan stasiun yang strategis, sehingga Anda dapat dengan mudah mencapai tujuan Anda. Pastikan Anda memeriksa jadwal keberangkatan sebelum melakukan perjalanan. Dengan KRL, Anda dapat menikmati perjalanan yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Selamat menggunakan KRL! Alif Walidin Jabar, karena fasilitas yang canggih dan teknologi yang bagus. Semoga bisa menjadi lebih baik dan memiliki teknologi yang semakin canggih. Di
itulah informasi tentang transportasi kereta baru yang siap membawa perubahan besar dalam transportasi umum. Saya Muhammad Aistawan beserta juru kamera Sadira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Di Bogor, ada tempat wisata penangkaran rusa yang menyajikan pemandangan yang asri, seperti di tengah hutan dengan beberapa jenis rusa yang disuguhkan. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Siftokom, kalian tahu gak kalau misalnya di sebelah Bogor bagian barat itu ada penangkaran rusa yang lokasinya ada di tengah hutan. Penelitian seperti ini. Penasaran kan? Yuk ikuti aku terus. Siapa yang menduga ternyata di hutan penelitian atau CIFOR ada sebuah penangkaran rusa. Warga sekitar sini masih udah familiar sama tempat yang satu ini. Mungkin kamu yang bukan warga sekitar sini pasti baru tahu kan? Ini lokasinya ada di Jalan CIFOR RT 3 RW 5, Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Di sini ada 3 jenis rusa ya. Yang pertama rusa sambar, yang kedua rusa timur, yang ketiga bawean. Saat ini ada 27 ekor total semua. Penangkaran rusa ini dibangun tahun 2008. Harapannya ya bisa lebih berkembang ya, terus bisa dikenal sama masyarakat juga gitu ya, bisa dimanfaatkan lah gitu sama masyarakat gitu. Penangkaran rusa di hutan CIFOR ini sebenarnya juga ditunjukkan untuk penelitian. Namun pengelola mengizinkan publik untuk berinteraksi dengan rusa sebatas dari luar kandang. Oh iya, di penangkaran rusa ini kamu juga bisa memberikan makanan kepada rusa yang ada di sini. Sebenarnya penangkaran ini sempat ditutup karena adanya COVID-19 demi menghindari kerumunan. Namun kini kamu bisa mengunjunginya kembali dengan sesuka hati. Gimana Sahabat Infokom? Apa kalian tertarik datang ke sini juga? Demikian informasi yang saya dapatkan. Saya Sally Nursifa beserta juru kamera Suci Mutia melaporkan untuk Kabar Sekolah. Tahu sudah menjadi makanan khas bagi warga Indonesia. Dan beginilah proses pembuatan tahu di salah satu pabrik yang ada di Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Telkom, kalian pasti udah familiar nih sama makanan yang namanya tahu. Tapi kalian pernah kepikiran gak sih gimana proses pembuatannya dan di mana lokasinya? Nah, sama nih aku juga. Penasaran kan? Yuk ikuti aku terus. Di Bogor, terdapat sebuah pabrik tahu yang lokasinya ada di Jalan Padasuka RT 2 RW 2 Padasuka Ciumas, Bogor, Jawa Barat. Yang membuat pabrik ini berbeda, yaitu dengan berinovasi menggunakan cuka makan dan tidak menggunakan tepung cioko karena agar rasanya tidak asam dan bisa lebih tahan lama jika disimpan. Tahun 80-an lah. Memang per hari satu kintal per hari semuanya. Tantangan terbesar itu dari pemasaran ya. Pemasaran, kalau soal bikin mah gampang lah, soal pemasaran susah. Soalnya banyak saingannya. Kalau mengatasi ya gimana ya deh? Kan di sini tiap pabrik banyak. Kalau pemasarannya tergantung di warung atau pasarnya, tergantung yang belinya gitu. Pemasaran di situ yang ceritanya. Cara pembuatan tahu ini, pertama-tama kacang kedelai direndam terlebih dahulu. Setelah direndam, kedelai digiling hingga menjadi bubur. Lalu direbus kurang lebih 10 menit. Kemudian disaring secara manual dan direbus kembali melalui pemanasan sekitar 10 menit.
Lalu bubur kedelai sudah menggumpal, kemudian dicetak menggunakan kotak kayu khusus untuk tahu, lalu ditimpa dengan alat berat, dan kemudian didiamkan 15 menit. Metode ini bermanfaat untuk mengurangi kadar air tersebut. Setelah dingin dan padat, tahu kemudian dipotong-potong menjadi kotak seperti ukuran yang biasa kita lihat. Terakhir, tahu direbus dengan larutan kunyit selama kurang lebih 20 menit sehingga berwarna kuning seperti tahu yang sering kita lihat sehari-hari. Dan tahu pun siap dikemas dan siap dipasarkan kepada calon konsumen. Gimana nih sahabat Infocom? Sekarang udah tahu kan gimana proses pembuatan tahunya? Jadi kalian udah nggak kepikiran lagi. Demikian informasi yang saya dapatkan. Saya Sari Nur Sifajana beserta juru kamera Suci Mutia melaporkan untuk Kabar Sekolah. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Aucila Nusyarifah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.